Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya, Siti Maglia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ini merupakan mata pelajaran kelas 8 bab 2. Ya, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang konstitusi, makna alinea pembukaan UUD, dan makna UUD atau batang tubuh. Ya, yang pertama tentang konstitusi. Konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya constituer. Constituer ini mempunyai makna membentuk. Nah, adapun dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya untuk undang-undang dasar suatu negara. Ya, adapun konstitusi adalah suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Nah, begitulah makna dari konstitusi. Adapun beberapa ahli mengatakan tentang konstitusi, mengemukakan pendapatnya mengenai konstitusi. Yang pertama, C.F. Strong. C.F. Strong ini mengemukakan bahwasannya konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Adapun menurut K.C. Ware, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan. Adapun menurut S.E. Wiener, Fernand Belgedanor, dan Bernard Ruden, ketiganya mengemukakan bahwasannya konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan dalam kurung fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintah serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Nah, demikianlah definisi tentang konstitusi menurut para ahli pakar. Ya, pembahasan yang kedua adalah makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, di sini ada pokok pikiran pada sila pertama. Pokok pikiran yang pertama adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Sedangkan pokok pikiran yang kedua, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial tersebut diwujudkan berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pokok pikiran yang ketiga adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. Nah, yang terakhir, pokok pikiran yang keempat adalah bangsa Indonesia memiliki keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, rasa kemanusiaan, dan keadilan yang menjadi dasar pengikat untuk suatu pemerintahan dan warga negara. Nah, jadi makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu ada 4 pokok pikiran, 4 alinea pokok pikiran utama ya. Jadi ada 4 alinea ya. Jadi setiap alinea mempunyai makna tersendiri. Ya, adapun makna dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu ada 4 makna. Yang pertama, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan.
baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan yang keempat, mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Nah, selanjutnya, makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Nah, pembukaan dan batang tubuh merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Batang tubuh disebut juga dengan pasal-pasal. Nah, perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Nah, itu disebut juga dengan batang tubuh. Oleh karena itu, setiap pembuatan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal atau batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, batang tubuh atau pasal-pasal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Dan yang kedua, materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Nah, adapun materi pengaturan sistem pemerintahan negara ini berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara memuat kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Adapun materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya adalah materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya meliputi berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Nah, demikianlah pengertian dari kedua materi dari yang ada dalam batang tubuh atau pasal-pasal. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuis, passwordnya seperti biasa ya. Tanggal ya, mata pelajaran hari ini.